له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الحديث بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس من طال عمره وكثيرا خير عمله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Asal muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama datang sekali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk datang menunjukkan masjid Allah yang mulia ini, Masjid Al-Muhajirin ini komplek mulia masjid ini. Dan rangka melaksanakan salah satu dari kita selaku umat Islam yang beriman yang melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita pada siang hari yang berbahagia ini sekalipun dalam keadaan hujan dan jalan dalam keadaan banjir, carilah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang terbaik ya Rabbal alamin. Syukur dan salawat dan salam atas Habibullah Imam kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita menyampaikan salawat kepada beliau, insya Allah termasuk di antara umatnya akan mendapat syafaat yaumil masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak yang remaja di dalam rumah Allah. Adapun yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini ialah sebagai judulnya ialah mencari kebahagiaan. Judulnya ialah mencari kebahagiaan. Kalau ditanyakan mungkin setiap individu, setiap diri masing-masing kita ini kalau ditanya apakah menginginkan kebahagiaan itu, otomatis mungkin semua kita akan menjawab, ya betul, semua kita mencari kebahagiaan. Tapi di manakah kebahagiaan yang hakiki? Apakah kita sudah umpamanya siang dan malam mencari nafkah, lantas kita mendapat harta, kekayaan yang melimpah ruah? Apakah itu yang dinamakan kebahagiaan? Kebahagiaan itu belum tentu bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak yang remaja sedang atau imam mukmin. Betapa banyak orang-orang yang sudah mendapat harta dan kekayaan yang melimpah ruah, namun hidupnya tidak bahagia. Bahkan ada justru setelah kaya semakin menderita, tidak aman, pikirannya kacau, sibuk dan menyentuh siang malam pontang-panting dengan kekayaannya itu. Ini belum pasti. Dalam hal kebahagiaan ini saya ingin bercerita sedikit bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami remaja sidang Jumat rahimahumullah. Suatu ketika seorang ibu mondar-mandir di dalam rumahnya, keliling-keliling di dalam rumahnya, mulai dari kamar mandi,
kamar dapur, ruang makan, ruang tamu, bahkan ke teras, bahkan sampai ke pekarangan rumah, ke taman bunga, mundar mandi. Ada seorang anak gadis bertanya, "Wahai bundaku, lagi ngapain ini sekarang? Lagi mencari apa? Kok gitu sibuk mundar mandir, mulai dari dapur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, bahkan sampai ke teras, bahkan sampai ke taman bunga, mundar mandir apa aku? Apakah yang ibu cari?" Biar bisa saya bantu, kata anaknya yang gadis. Entah apa sebabnya si ibu tetap berhasil dia. Tetap dirahasiakan. Ada yang memang aku cari nak, tapi biar aku cari dulu. Apa bu yang sudah dicari? Biar aku bantu kalau perlu dibantu, kata anaknya yang gadis. Oleh karena anaknya ini penasaran, ditanya terus, apa yang lagi dicari? Maka jawab ibu, "Nak, aku kehilangan anting-anting. Sebelah telinga aku hilang anting-antingnya. Entah di mana jatuhnya. Sudah capek memang aku mencari. Sudah bilang sama kamu. Maunya dapat dulu baru ceritakan," katanya. Rupanya tidak dapat. Apa jawab si anak tadi? Apakah ibu sudah mencoba mencarinya di kamar tidur? Mana tahu lagi tidur. Tidurnya lasak, bolak-balik tidur. Kepala bolak-balik. Sehingga itu anting-anting, subangnya itu, kurangnya itu lepas segera. Apa jawab si ibu? "Oh ya mungkin juga, tapi kayak mana aku mencarinya dalam kamar tidur? Kamar tidur lagi gelap ini. Kayak mana aku mencarinya?" Apa jawab si anak? "Pasanglah lampunya bu. Kalau kurang lampunya cari lampu senter. Senterin semua di mana itu yang kira-kira bisa tercecer itu, anting-anting mama itu, anting-anting ibu itu." Jadi pendek cerita bapak-bapak saudara, anak-anak kami remaja sedang Jumat dihidupi lampu, dipasang lampu senter. Sentir semua di atas kasur, di bawah bantal, disentiri di bawah tempat tidur. Rupanya alhamdulillah jumpalah anting-anting isi tadi di bawah tempat tidur tercecer. Alangkah bahagianya si ibu, bapak-bapak, anak kami remaja sedang rahimakumullah. Alangkah gembiranya dia, alangkah bahagianya dia. Yang sudah mulai tipis harapannya untuk menjumpai anting-antingnya itu. Kayak mana ini anting-anting sebelah? Kalau ditempatkan nanti tidak sama. Syukur alhamdulillah ya Tuhan, jumpa lagi. Inilah salah satu kebahagiaan bapak-bapak saudara-saudara, anak-anak remaja sedang Jumat rahimakumullah. Dia begitu bahagia menemukan kembali apa yang sempat hilang dari dirinya. Betapa bahagia si Muhtar. Ada lagi contoh yang lain. Seorang ibu bertanya kepada saya selaku mengadakan majelis taklim ibu-ibu.
Apa pertanyaannya? Ustaz, saya ini adalah di bulan pesantren dulu, sekolah pesantren saya dulu, Ustaz. Tapi tidak sempat dapat pekerjaan, sudah buru-buru menikah. Begitu sudah menikah, sibuk terus tiap hari. Dan segala macam acara, sibuk mengurus rumah tangga, mengurus suami, sibuk. Sehingga seolah-olah apa yang dapat dari pesantren dulu, seolah-olah kabur kembali, hilang kembali, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz, untuk mendapatkan itu kembali, apa yang pernah kuperoleh dari pesantren dulu? Jadi saya jawab, inilah salah satunya, Bu. Rajin ke majelis taklim, rajin menuntut ilmu, rajin ibadah. Inilah menerangkan kembali jiwa ibu, menerangkan kembali pikiran ibu, bersyukur apa adanya. Jangan lupa ibadah, jangan lupa menuntut ilmu. Mudah-mudahan jumpa kembali. Terima kasih Ustaz. Dengan seringnya saya memang menghadiri majelis taklim kayak demikian ini, mendengarkan ceramah-ceramah Ustaz. Alhamdulillah telah mulai terbuka kembali. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak dari majelis yang rahimahumullah. Inilah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, menemukan kembali apa yang hilang. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat surat Al-Ankabut ayat 56 dan 57. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, hei hamba-hamba yang beriman. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, hei orang-orang yang beriman, hei manusia. Tapi dalam ayat ini Al-Ankabut ayat 56 sampai 57, ya ibadalladzina amanu, hei hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman. Sesungguhnya bumiku ini sangat luas, sangat luas, baik fisiknya, sangat luas, terdiri daripada daratan, terdiri pada lautan, daratannya ada terdiri dari beberapa pulau dan beberapa benua. Begitu juga lautannya luas. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak yang ada sidang Jumat rahimahumullah, yang dimaksudkan dalam ayat ini, bumiku sangat luas, bukan hanya fisiknya saja, juga kalimah-kalimah Allah. Beserta nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Kahf ayat 109 jelas mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kana al-bahru midana li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa la ji'na bimithlihi madada." Sadaqallahul azim. Hei Muhammad,
Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, kullu kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Sesungguhnya kalau sekiranya kamu kumpulkan sekalian air laut diolah jadi tinta, sekalian air laut diolah jadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah beserta nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya, tidak akan cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sekalipun kamu tambah sebanyak air laut itu lagi 2 kali lipat, tidak akan cukup kata Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah beserta nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Nampak kita sawah, ladang yang luas, itu adalah kalimat Allah. Nampak kita gunung-gunung berjejer, itu adalah kalimat Allah. Nampak kita lautan yang luas, itu adalah kalimat Allah. Nampak kita awan di langit, itu adalah semua kalimat Allah beserta nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Itu yang mau dituliskan. Segala permasalahan apa yang ada di dalam bumi ini, di atas bumi ini, itu yang mau dituliskan. Nampak pisang mau dituliskan, nampak mangga mau dituliskan, nampak segala macam mau dituliskan. Tidak akan cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebanyak air laut itu lagi kamu olah jadi tinta semua, akan habis itu tinta itu. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak remaja sedang berumah-rumah, saking luasnya kalimat-kalimat Allah, saking banyaknya luasnya nikmat-nikmat Allah yang terkandung di dalamnya, banyak manusia yang bingung. Banyak yang bingung. Siapa yang menciptakan ini alam ini? Siapa yang menciptakan bumi ini? Seindah ini, sebanyak ini nikmatnya, secantik ini, segala permasalahannya semua, siapa yang mengatur ini? Siapa yang patut disembah? Saking bingungnya sebagian manusia, nampak matahari disembah, nampak bulan disembah, nampak laut yang disembah, nampak api yang disembah, nampak pepohonan kayu di pegunungan sana, di pinggir-pinggir hutan, kayu-kayu yang rendah-rendah, kayu yang disembah. Kalau istilah orang Jawa itu sesaji namanya, sesajen. Dia tak akan makan makanan ke tepi pantai, diantarkan makanan-makanan yang lezat-lezat ke bawah pokok pepohonan, ikan panggang, ayam panggang, segala macam makanan, kari kambing, diantarkan ke pinggir pantai, diantarkan ke pokok-pokok kayu. Alhamdulillah min dzalik. Sambungan apa? Sambungan ayat yang tadi adalah fa iya fa'budun. Sembahlah saja kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sembah yang lain. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, api bukan Tuhan, pokok-pokok kayu bukan Tuhan, lautan bukan Tuhan, gunung-gunung bukan Tuhan. Itu adalah ciptaan kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Dan sekiranya kamu akan kembali kepada menghadap kepada mati.
Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, anak kami yang nanti sedang Jumat Allah, bagi kita makhluk yang hidup ini, semua makhluk yang hidup, yang pasti cuma satu, mati. Tak ada yang lain lagi yang pasti. Dengan kata lain, pontang panting pun kita siang malam, yang namanya mencari nafkah. Akankah kita mendapat harta kekayaan? Belum pasti. Betapa banyak orang yang lagi sibuk mencari nafkah, tiba-tiba terperosok masuk dalam jurang, masuk dalam parit, ada yang sambar petir. Yang pasti mati. Tidak ada yang lain. Satu-satunya yang pasti bagi kita makhluk yang hidup cuma mati. Ini kenapa sebagian kita, sebagian dari saudara-saudara kita, lantaran sibuknya mencari nafkah, puntang panting siang malam, maaf kata bahkan jungkir balik siang malam, kadang-kadang kepala ke bawah, kadang-kadang kaki yang ke atas, jungkir balik, yang namanya cari nafkah, lupa ibadah. Dengan kata lain, dia sibuk mengejar hal-hal yang belum pasti, dilupakan yang sudah pasti. Ada lagi mempertuhankan pekerjaannya, sibuk siang malam puntang panting gara-gara pekerjaannya. Ada lagi mempertuhankan bosnya kerjanya, tempat kerjanya itu. Apa saja perintah bos patuhi, lupa mematuhi apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kebahagiaan yang hakiki itu ialah menemukan kembali jati diri kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlahir ke dunia ini. Itu yang kita lupakan. Jadi kalau kita mau memperoleh bahagia, inilah bahagia yang hakiki, menemukan kembali apa yang hilang dari diri kita. Kembali sesungguhnya kita adalah dalam keadaan suci, dilahirkan di atas dunia ini. Belum tentu kita nanti dalam keadaan suci pula kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Sekalian yang bernyawa pasti mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bertanggungjawabkan apa-apa yang kamu lakukan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, anak menerima dari sidang Jumat Allah. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kita cari kembali apa-apa yang hilang dari diri kita. Segala yang baik. Kalau kita pemain sekolah di pesantren, kayak anak-anak kami remaja di pesantren, banyak-banyaklah berusaha menuntut ilmu untuk diamalkan kelak setelah dewasa. Jangan pernah nanti setelah dewasa ini apa-apa yang telah diperoleh dari pesantren seolah-olah kabur begitu saja, sehingga bisa menjadi penyesalan yang tak ada pangkal ujungnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum.